Dukung kebijakan benak Yakut, Sekjen IKNU bilang ibadah tak boleh mengganggu orang lain. Tentang toa ini, kok agama dilarikan yang musyawarah ini? Islam itu agama punya aturan, bukan agama seenak udelnya. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu mustahil bertentangan dengan akal sehat. Nah, sementara saya Muslim ini, saya melihat gerak toa ini nggak sebenarnya. Tapi dikatakan ada mengatakan itu syiar. Bawalah Islam itu sesuai yang Tuhan mau, pakai aturan Tuhan. Dalam surat Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Al-Quran sudah mengatur ini. Lah, begitu saya lihat sikap dari Menak ini yang saya akan dukung. Saya sudah lama bersuara. Saya bahagia sekali dengan Menak ini. Sekalipun Menak masih mentolerir dengan suaranya dikecilkan. Sebenarnya dalam Islam itu sudah dilarang. Beragama itu yang enak lah. Pakailah kitab suci. Kalau Anda membuat dalil mengatakan toa itu syiar Islam, berarti Anda mau lebih tahu dari Tuhan. Anda mau ngatur Islam ini yang dibilang musyrik itu di sini nih. Menggunakan sesuatu cara beragama, tapi tidak menggunakan aturan Tuhan. Ini musyrik. Kenapa? Sesuatu yang nggak datang dari aturan Tuhan pasti akan menghasilkan keburukan, sekalipun dibungkus agama. Contoh dengan toa kemarin, ada orang berdalih syiar gini nih. Tapi apa? Mengganggu orang lain. Beribadah tidak mendekatkan Anda pada Tuhan apabila Anda mengganggu hak-hak yang wajib. Toa itu kepentingan orang sekelompok aja. Banyak orang yang non-muslim juga terganggu di waktu pagi dan petang. Saya lihat sudah heran. Ini negeri paling ramai masjid kok di dunia ini. Sudah tidak ada jarak. Padahal Tuhan Islam juga mengatur jarak antar masjid yang menggunakan toa. Apabila satu suara yang nggak terdengar, boleh ada masjid. Lah ini sekarang enggak saya lihat. Berdalih syiar, kenceng-kencengan toa. Kadang-kadang suaranya nggak enak dari dengar. Cukup dengan rendah hati yang tadi Tuhan minta itu tadi. Kembalikan agama itu kepada jalur Tuhan. Jangan jalur manusia, bahaya. Oke, tadi kita semua sepakat ini para narasumber. Saya kira masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat pemaaf. Baik. Nah karena itu ke depan banyak PR kita yang perlu kita lakukan untuk membangun kehidupan beragama yang aman, damai, tertib, penuh dengan toleransi. Dan umat Islam ini adalah umat yang sangat toleran untuk bagaimana menjunjung tinggi kehidupan beragama yang tertib, aman, dan damai. Menurut saya memberi penjelasan tetap penting dari Kementerian Agama. Tetapi kalau juga mau menyampaikan pernyataan maaf sekaligus, kita tahu bahwa secara metodologi ini pasti tidak disengaja begitu. Nggak gampang orang membuat analogi dari perbuatan manusia misalnya ya, apalagi dilakukan dalam hal-hal yang mulia dengan suara dari hewan misalnya. Dan ke depan rasanya Caca untuk menjawab pertanyaan Caca tadi adalah di samping mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi bangsa kita sambil menunggu proses selanjutnya. Kita juga barangkali mulai pelan-pelan harus para pejabat publik kita hindarilah analogi-analogi yang menurut saya bahas khusus pada waktu ulang tahun TV One waktu itu. Untuk Indonesia Bangkit itu analogi-analogi yang relatif menggunakan sisi-sisi dunia hewan ini ya. Cebong, kampret, kadrun, ini ada gonggongan dan lain sebagainya. Itu kita sudah. Kita makin kita tingkatkan semacam sensitivitas kita untuk tidak lagi lah mengangkat dunia-dunia hewan ini. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan. Justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara. Perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola masih terus menjadi kontroversi. Sejumlah pihak memberikan tanggapan positif dan negatif terhadapnya. Surat edaran yang diteken Menteri Agama Yakut Khalil Quamas pada 18 Februari 2022 itu sebenarnya dirumuskan dalam rangka meningkatkan ketentraman, keterlibatan, dan harmonisan antar warga. Sekjen IKNU Mesir yang juga merupakan dosen perbandingan Mahzab UIN Sunan Kalijaga, Anis Masduki mengatakan apa yang dilakukan Menak Yakut sudah benar. Penggunaan toa masjid harus diatur supaya tidak berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam Islam ada kaidah la
Dlorara wala dilrara. Tidak boleh ada gangguan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Bahkan dalam beribadah, kata Anies, kita dilarang mengganggu orang lain. Misalnya bacaan sholat, jangan sampai mengganggu orang yang sedang tertidur atau mengganggu orang lain yang sedang sholat. Itu ada pembahasannya dalam kitab kuning. Gus Menteri sudah mengambil kebijakan yang sangat-sangat moderat ya, atau tawasud. Penggunaan toa tidak dilarang, akan tetapi diatur dengan baik. Menurut Anies, banyak masyarakat yang belum membaca secara seksama surat edaran itu tapi sudah berkomentar dan terpengaruh media yang cenderung menyesatkan. Untuk itu, masyarakat diharapkan membaca dengan seksama surat edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan suara masjid dan musola itu, kemudian mencermati substansi dan tujuan aturan itu yang sebenarnya untuk menciptakan ketentraman dan juga keharmonisan sosial.